Mencintaimu bagiku adalah keindahan rasa yang terpendam. Nggak usah temen, ngapain temen mesra? Ya, yang mesra itu pacar. Jangan mau lu temen tapi mesra. Ya, oh nggak bisa bilang. Berita baiknya adalah hubungan kalian bakal naik level. Wow. Kasih applause dulu. Malaikat penjaga kasih applause dulu dong. Ya, makasih. Halo legend, ladies and gentlemen, selamat datang kembali di Mitos Tarot. Apa kabar kalian semuanya? Masih tetap sehat secara lahir, batin? Selalu cantik, ganteng, wangi, menarik, beruntung, dan percaya bahwa semesta selalu berpihak kepada kita semua. Amin. Apakah ada yang masih membuat kalian galau hati? Sudah, nggak usah galau-galau, karena ada pesan semesta melalui malaikat penjaga legend masing-masing. Kita lihat gimana sih kondisi koneksi antara kamu dan dia. Lalu apa sih kira-kira pesan semesta? Oke, kita langsung saja ya. Dear Universe, General, semua ini menarik semua energi. Tanah pupuk, oke deh. Oke, kita langsung ya. Ya, lanjut aja dulu Bang ya. Bang, sudah Bang? Sudah Bang? Oke Bang. Forgive and release. Kartu pertama sudah dibuka tentang memaafkan dan melepaskan. You are stronger when you carry love and forgiveness rather than anger. Ada yang saat ini sedang gak enak hati ya, sedang marah, sedang jengkel, sedang dongkol, ngedumel, entah itu dengan pasangan, entah dengan mantan, entah dengan crush, entah dengan gebetan, entah dengan TTM-an, ya apapun lah ya. Aku baru sadar pula banyak pula jenis status-status koneksi ini ya. Jadi forgive and release ya. Jadi kamu tuh bakal lebih kuat ketika kamu tuh membawa cinta itu dengan memaafkan daripada terus-terus marah. Daripada alih-alih kamu memelihara kemarahan, nggak selesai-selesai 24 jam berlanjut ke besok dan minggu-minggu selanjutnya, berbulan-bulan kemudian, lebih baik di stop ya, dibuang. Oke, aku hilangkan seluruh rasa amarah, dendam ini. Oke, kalian tahu the power of forgiveness ya. Ketika seseorang memaafkan, wow, itu pintu-pintu semesta tuh kebuka semua tuh. Peluang-peluang baru tuh akan datang. Karena energi itu dikasih jalan. Tapi selama masih ada kemarahan, atmosfer yang terpancar adalah negatif, maka energi positif dan sesuatu yang menyenangkan itu akan pending dulu nih, akan kehambat dulu nih, diem dulu di tempat gitu. Jadi lebih baik ya memaafkan aja dulu pertama. Terus kedua apalagi, be honest, jujur deh katanya. Heart to heart conversation are necessary. It is safe for you to talk about your feelings. Nih di sini kalian diminta untuk jujur. Kalau memang ada unek-unek yang belum tersampaikan, memilih diam itu lebih tidak akan menyelesaikan masalah. Lebih baik dibicarakan dengan pasangan. Kalau misal diajak untuk bicara, ya turunkanlah dua ego dan gengsi. Kalau misal dia nggak ada inisiatif, mungkin dia menunggu dari kamu, menunggu signs itu untuk kamu bisa diajak kerjasama untuk membicarakan permasalahan. Solusinya kata malaikat penjaga, udah deh jujur aja gitu, bicara dari hati. Gitupun kalau misal di sini kamu ada yang maskulin ya, kamu punya perasaan dengan seseorang, ini waktunya untuk bicara dengan jujur. Ya nggak usah lah kasih lagi lampu kelap-kelip itu ya, nggak jelas terang apa gelap. Warna abu-abu tuh jangan lagi dipakai itu. Memberi harapan tapi tidak ada eksekusinya, itu sama aja mempermainkan perasaan orang ya. Itu juga bakal kena karma. Apabila kamu memiliki keputusan bahwa ini tidak bisa dilanjutkan, ya sudah, ambil sikap gitu. Jangan menggantung-gantung, jangan membuat orang berpikir dan meraba-raba. It is safe for you to talk about your feeling. Aman untuk kamu bicara tentang perasaan kamu. Jadi pergunakanlah waktu ini ya. Mumpung malaikat penjaga sedang menjamin, semesta sedang menjamin ini waktu yang aman untuk bicara dari hati ke hati. Let's do it. Go for it. Go ahead. Ya. Apalagi? Legend. Sabar. Something still need to be dealt with for this connection to manifest. Bagi yang sekarang sedang menunggu, bagi yang sekarang sedang menerka-nerka, mengira-ngira, apakah perasaan kita sama? Apakah hubungan kita bisa dibawa ke jenjang yang lebih tinggi, lebih serius?
Itu diminta untuk bersabar. Segala sesuatu itu masih butuh dibangun gitu sebelum koneksi ini diwujudkan. Jadi sabar aja. Sepertinya bagus juga nih. Separation. Siapa di saat ini yang sedang berjeda, sedang ada jarak, baik secara fisik maupun secara emosional. Bisa LDR, atau kalau tidak LDR, lagi hubungan berjarak, on off, fase hot and cold, itu pasti nggak enak. Diem-dieman atau memang lagi putus banget. Time apart from your partner is on the horizon. Waktu perpisahan kamu dengan partner kamu sudah di depan mata. Ya, ini bisa jadi sudah berakhir, baru saja berakhir, atau akan berakhir. Berpisah di sini bukan berarti sesuatu yang permanen ya. Kadangkala jeda, masa introspeksi, masa masing-masing untuk sendiri. Kadang-kadang waktu itu diberikan untuk orang merasa kosong, merasa hampa, merasa sendiri. Di saat kosong dan sendiri itulah dia tahu siapa orang yang dia butuhkan, siapa yang dia cari. Kalau kamu adalah orang pertama yang terjadi dalam pikirannya, dia pasti akan kembali. Kalaupun dia mencoba dengan yang lain, tapi kalau memang jiwanya udah terbondingnya sudah sangat kuat dengan kamu, mau ke siapapun, mau ke 1001 orang pun, bersifat hanya temporary, sementara. Akhirnya apa? Dia akan kembali ke kamu. Maksud gue itu jangan dijadikan separation itu suatu kata yang menakutkan gitu. Pay attention to red flag. Know the warning signs of what unhealthy connection looks like tuh. Kayaknya kamu terkoneksi dengan orang yang red flags banget ya. Tau lah orang red flag gimana ya? Toxic, banyak banget konflik, egois banget, perilaku dia tuh memicu hubungan yang tidak sehat. Ada pola yang berulang, kesalahan yang diulang seperti itu terus. Kadangkala belum memperbaiki sifat buruk yang lama, nambah lagi sifat buruk yang baru gitu. Lama-lama energi kamu udah habis banget ngadapin orang-orang yang red flags kayak gini. Kalau kamu sudah menemukan pasangan yang red flag itu sebenarnya sudah warning gitu. Kalau hubungannya akan sulit untuk dijalankan, lebih baik mundur. Karena kan hidup itu pilihan ya. Kalau emang kamu bertahan dengan orang yang kamu cintai, tapi kalau setiap hari, setiap saat menghujani kamu dengan energi yang negatif, kamu bakal dibuat bukan hanya mental yang sakit, tapi lama-lama fisik kamu juga ikutan sakit gitu. Disinilah perlunya kamu untuk menyayangi diri kamu sendiri. Kamu sayang dia, tapi harus kamu sayangi diri kamu dulu dong. Ketika kamu sudah menyayangi diri kamu sendiri, maka dia pasti akan menyayangi kamu. Karena dia udah tahu standar value kamu tuh di level yang mana. Jadi jadilah orang yang pantas dihargai, pantas disayangi, pantas dipertahankan, dan pantas diperjuangkan gitu. Kalau dia nggak bisa memenuhi 4 hal tersebut, ya udah suruh pergi aja. Apalagi sini express your love though. It is important to let people know that you love them. You have nothing to lose tuh. Di sini udah ada, semesta tuh udah ngasih kode, udah kasih bocoran, udah kasih perintah malah. Udah ekspresikan aja cinta kamu. Ini penting untuk membiarkan orang-orang tuh tahu bahwa kamu mencintai dia. Oke? Udah biarkan, you have nothing to lose. Di sini aku tangkap nih, ada beberapa dari kalian yang ketakutan sekali untuk mengekspresikan perasaan. Mungkin gengsi, mungkin takut rejection, takut terlihat silly atau cringe, takut perasaannya nggak sama. Pada akhirnya orang yang kalian tuju nggak tahu perasaan kamu, akan bahkan menganggap kamu tuh nggak ada perasaan sama dia. Akhirnya apa? Dia menjauh. Nggak bisa disalahkan juga, Neng ya, nggak bisa disalahkan juga lah, lu nggak menunjukkan perasaan lu sama dia. Ketemu juga yang tipe penggengsi, akhirnya mirror. Oh lu gengsi, ya udah gue gengsi. Saling menebak. Lu nebak lu suka nggak sih sama gue, dia juga lu suka nggak sih sama gue, lu kangen nggak sih sama gue, dia juga kangen sama gue. Di medsos kagak ada hal-hal yang menunjukkan perasaan. Terlalu misterius. Lu kalau terlalu misterius, mendingan lu hidupnya di black hole. Anti materi, hilang, lenyap, percuma. Gimana orang bisa tahu? Atau nih kedua yang gue tangkap, kalian tuh merasa bahwa seseorang yang kalian suka itu nggak menunjukkan sama sekali ekspresi perasaan cintanya. Tapi jangan salah, kadang-kadang orang nggak menunjukkan rasa perasaannya tuh takut ngerasa excited sendiri gitu, padahal dalam hatinya dia suka sama kamu. Sesekali boleh nge-spill perasaan kalian, jangan terlalu hiperbolis, juga jangan terlalu too much. Ngerti kan maksud gue? Ya kasihlah kode tipis-tipis lah ya. Jangan terlalu
brutal banget, anjir, brutal, galau brutal. Oke, lanjut. You are enough. The person you are meant to be with will love you the way you are. You don't need to change. Tuh, sebenarnya di mata dia ya, kamu tuh udah cukup ya. Orang yang benar-benar mencintai kamu nggak butuh kamu berubah terlalu drastis. Di sini aku tangkap juga ada orang yang lagi mencintai kamu apa adanya, mencintai energi kamu, mencintai penampilan kamu, suka rambut kamu, suka gaya hijab kamu, OOTD kamu, fisik kamu. Bagi dia itu lebih dari cukup. Jadi orang yang lagi suka sama lo ini sebenarnya menyukai diri lo apa adanya, tanpa lo harus effort dia untuk hiperbolis dengan penampilan ataupun sikap. Jadi please be naturally aja, natural aja. Semakin lo natural, semakin dia tuh sebenarnya kagum banget sama lo. Oh gitu ya, kata lu kan, kata malaikat penjaga. Iya, lo nggak percaya amat sih sama gue. Apalagi di sini kondisi energi kamu dan dia. Lalu bagaimana respon semesta dan guardian angel malaikat penjaga kamu dengan case atau kasus kamu dan dia ini? Apalagi yang ketarik di sini, hah? Kalau ada yang benar-benar ketarik di sini, komen dong. Itu gue kak, itu gue kak. Oh, engagement. Adakah di sini yang sedang merencanakan pernikahan, pertunangan, atau berita baiknya adalah hubungan kalian bakal naik level? Wow. Kasih plus dulu. Malaikat penjaga kasih plus dulu dong ya. Makasih. Oke. Kita harus ikut celebration, harus selebrasi ya. Kita tuh kalau orang bahagia, kita ikut bahagia. Kalau orang sedih, kita pura-pura nggak tahu aja. Salah. Kita harus tetap empati ya. Jadi karena ini kartunya adalah kartu yang sangat wow, sangat bagus, sangat keren. Ini adalah sebuah perubahan besar, sebuah good news, berita baik sekali, engagement. Your love life is soon ascending to a higher level of commitment. Nih beberapa dari kalian saya ucapkan selamat. Mungkin saat ini masa sih kak, wah, tunggu aja divine timingnya. Berarti di antara kalian yang lagi galau ini ada beberapa yang akan naik level hubungan. Kan kita nggak tahu, tiba-tiba kita nggak tahu gelombang energi berubah, divine timingnya datang lebih cepat. Kata malaikat udah kasihan banget ngeliat dia di PHP-in terus di ghosting, atau dikasih tadi sinyal yang abu-abu, nggak ada saling mengekspresikan perasaan masing-masing. Ya sudahlah, kata malaikat, please semesta ACC tolong ya, naikkan level hubungan mereka. Gimana caranya? Bisa. Gimana lah caranya? Itu urusan saya. Kita kerjasama dengan Guardian Angel. Kondisikan nanti mereka nggak sengaja ketemu di situ ya. Tolong rubah suasana hatinya, jadi mengingat dan merindukan dia ya. Temukan dia dengan orang-orang yang salah, sehingga yang dia ingat adalah orang itu ya. Yang sedang kamu jaga itu ya, bisa dikondisikan. Bisa bos. Oke, monitor, siap. Akhirnya terjadilah sebuah momen di mana dia confess atau meminta untuk hubungan naik level. Yang hanya berteman, jadian deh. Punya pacar baru deh. Gebetan jadi pacar, seneng banget. Woi, aku doain bagi nih para legend aku yang sekarang lagi punya crush. Tolonglah segerakan mereka jadi. Nggak usah pakai banyak drama-drama ya. Ini 2026, sebentar lagi menuju Indonesia emas. Sementara kita masih di zaman purbakala, seperti tidak ada perubahan zaman, waktu selasa berhenti. Gitu. Bagi yang putus, cepatkanlah mereka baikan kalau memang kedua-duanya masih bisa sama-sama datang menjadi versi terbaik masing-masing. Oke. Apalagi nih yang teteman, bukan teman tapi mesra. Pacar gue mesra, nggak usah teman, ngapain teman mesra ya. Yang mesra itu pacar, jangan mau lu temen tapi mesra ya. Nggak bisa bilang ini kalau gue. Nggak bisa, enak banget lu dapat mesra deh gue, status cuman teman. Thank you. Next, open yourself to love. Nih, lagi-lagi malaikat penjaganya mengatakan seperti ini. Dengarkan baik-baik ya, legend ya. Open yourself to love. Ya, it is safe for you to let your heart be seen. Don't be scared. Jangan takut. Ya, bukalah dirimu untuk cinta. Ini adalah waktu yang aman untuk kamu
kamu membiarkan hati kamu untuk terlihat. Jangan takut tuh, ya. Lama-lama dalam ketakutan hidup nggak bergerak-gerak, ya legend ya. Ya, kalau kamu suka sama seseorang, tolong tunjukkan minimal ketakutan dikit-dikit, tunjukkan lah. Jangan usah frontal-frontal amat lah ya. Kasihlah perhatian dikit-dikit. Nggak ada orang yang tidak suka diperhatikan, dipuji dikit-dikit. Like lah story-nya sesekali, jangan sering. Kita harus tahan diri. Jadi gak usah takut katanya. Ini waktu yang aman untuk kamu membiarkan hati kamu tuh terlihat. Jangan takut ya. Ya, oke ya. Kita lanjut lagi. Sedikit lagi aja ya. Karena nanti kita akan buka tarik kata, sesi tarik kata, menarik kata-kata hatinya atau pesan semesta atau pesan malaikat dari points ajaib. Apalagi have faith, the angels are working behind the scene. Ya kan, bener kan, bahwa malaikat penjagamu sedang bekerja di belakang layar untuk membuat relationship atau koneksi ini bekerja, tumbuh dan berkembanglah, Boris. Wow. Jadi kalian percaya aja lah ya, kalau malaikat penjaga itu di belakang layar bukan diem-diem aja ya, dia digaji semesta. Nggak mungkin akan membuat hidup kamu tuh sepanjang hidup tuh isinya tuh list-list patah hati, list-list menunggu sampai udah berganti dimensi dan alam, masih begitu aja. Nggak mungkin. Ada saatnya jomblo, ada saatnya berpasangan, ada saatnya patah hati, ada saatnya jatuh cinta. Ya fase itu akan terus menerus seperti itu. Pokoknya jangan ada trauma, patah hati jangan berlarut, harus mengikhlaskan kalau emang toxic dan red flags itu. Karena kalau kita menahan dengan energi negatif, ada trauma, kita tuh nge-track yang negatif, akhirnya kita akan ketemu lagi orang yang sama, atau menghalau datangnya energi baru yang lebih sehat gitu. Udah kayak gitu aja dulu ya, kayaknya aku nggak lama-lama yang pembacaan kali ini. Oke, kita tarik kata apa di sini. Ada psychodynamic attraction, ketertarikan yang muncul dari dalam alam bawah sadar, bukan faktor fisik. Wow, artinya ada beberapa nih yang kepincut, ketarik sama kalian, atau kalian yang suka sama dia itu ya, atau kedua-duanya. Sebenarnya bukan hanya faktor fisik aja ya, tapi itu tadi kalau nggak salah kartu yang duluan terbuka itu ya, bahwa dia tuh menyukai, itu kan benar kan, dia tuh menyukai atau mencintai diri kalian apa adanya, bukannya sekedar faktor fisik ya. Kamu di situ baik, kamu itu orangnya menarik, ngangenin, punya sifat yang buat adem, buat nyaman, tulus, nyenengin, unik gitu. Ada tuh ya yang seperti itu. Kemudian apalagi di sini, mirror neuron activation, seseorang ikut merasakan apa yang kamu rasakan. Nih, beberapa di antara para legend ya, orang yang terkoneksi dengan para legend merasakan apa yang legend rasakan. Lagi kangen, dia sebenarnya lagi kangen. Lagi cemburu, dia sebenarnya juga lagi cemburu sama kamu. Kamu lagi marah, dia cuma merasakan marah yang sama. Dia ingin menghubungi, kamu ingin menghubungi, sebenarnya dia juga pengen menghubungi. Kamu main kode-kodean, dia juga main kode keras-keras, kode lembut-lembut, kode sedang, pilih yang mana? Ayo. Lu mau yang kayak mau level yang mana, yuk gitu. Gue coba ngimbangi, gue coba ngimbangin gitu. Gue imbangin ketua kan, kayak gitu ya. Lu main abu-abu, gue juga bisa main abu-abu. Lu main tarik ulur, gue tarik ulur juga. Lu kelihatan jauh, gue jauh. Gue dekat gitu. Dia merasakan apa yang kamu rasa. Udah, makanya kalian tuh sebenarnya dua-duanya gak usah munah, udah langsung jadian aja deh. Kemarin tuh kalau aku namanya baca, selalu aku bilang, ya Tuhan tolonglah orang yang main area abu-abu gini, yang saling-saling gengsi, adu gengsi dengan adu mekanik ego ini, tolonglah ya dikelirkan semesta gitu. Capek dengar drama-drama seperti itu. Tuh, ada ini curhatnya, ini ada yang curhat nih di antara kalian nih, ada yang curhat begini nih. Ya, ini laporan dari malaikat penjaga. Begini katanya, ada yang mendekatiku, menggodaku, tapi dia tidak lebih cantik darimu dan tidak lebih ganteng dari kamu. Maksudnya udah, ada yang deketin, gak ada lebih dari kamu. Bagi aku tuh, kamu tuh udah cukup, you are enough, ya. Gak mau dia. Jadi sebenarnya dalam hati dia tuh sebenarnya gak mau. Udah nggak tahu, mungkin faktornya kalau ada kelihatan kayak menggoda, mendekatin, fix, mungkin saling mencemburui, mungkin hanya pelarian ya, mungkin hanya pengalihan isu, atau mereka cuma temen gitu ya.
atau ya gitu ya, limbic resonance, getaran dua emosi manusia yang saling terkoneksi, menyimak tanpa kata. Jadi sibuk hati kalian ribut ya, saling terkoneksi, ribut, wah calling-callingan terus, ring-ringan terus, gue calling, gue lagi rindu nih, ngoling, gue lagi baper nih, gue lagi bucin nih, sibuk mikirin lo tuh gitu. Saling kirim telepati, saling kirim energi, bombardir sini, bombardir situ, waduh, serang lagi, serang balik, ya kan? Tapi nyimak doang, ngomong kagak. Woi, udahlah, hentikan manuver bodoh itu. Langsung saja tadi express your love. Udah, confess gitu. Tadi di sini, aku akui ego dan gengsiku tuh. Baru dia ngomongin ego dan gengsiku sangat besar. Entah kenapa energimu membuat aku merasa kalah jika jujur. Tadi baru bilang serang sini ya. Dia nggak energinya kalah sama energi kamu. Astaga. Kenapa energi kamu terlalu kuat ya, membuat dia merasa kalah gitu. Mungkin dia udah ngap sekarang tuh kayak ikan kehabisan air tuh. Udahlah tuh ya, sakratul cinta. Aku tiba-tiba terpikir gitu. Kamu bukan hanya cantik atau ganteng nih, ada tuh lanjutin yang tadi kali ya. Tapi karakter kamu unik, beda dengan yang pernah aku temui itu. Kan memang dari awal udah dibilang tadi kamu tuh unik. Yaudahlah, unik, scarcity, langka. Aku sadar cinta kita memiliki banyak perbedaan, tapi hatiku tidak peduli sih sebenarnya. Mencintaimu bagiku adalah keindahan rasa yang terpendam. So sweet banget. Tanya antar sama Guardian Angel ini seriusan? Seriusan dia ngomong gini? Kok jadi puitis gini sih? Banyak perbedaan, tapi hatinya tuh udah nggak peduli. Karena gimana ya, mencintai kalian itu ada sebuah keindahan yang terpendam. Makanya keindahan tuh munculkan dong, ya legend. Lanjut ya. Satu lagi aja deh. Wow, hujan. Subconscious bonding, hubungan yang lebih kuat di bawah sadar daripada di permukaan. Ini mah cerita tentang koneksi yang tak terlihat sih intinya tuh, tapi masih terus begini. Nah, aku doain aja semoga nih yang begini nih koneksinya udah kuat. Udah tinggal fisik aja eksekusinya. Bonding udah kuat, koneksi udah kuat, saling kirim telepati, saling callingan energi, resonansi jiwanya bergetar terus, memikirkan terus sama-sama, dia begini mirror nih, begini mirror, ya kan? Ya udah, menurut aku tuh udah eksekusi langsung, deketin secara fisik, express your love, udah confess. Lu juga jangan terlalu banyak gengsi. Kalau ada rasa amarah atau anger tadi, ya udah dimaafkan, ya kan? Kalau lalu dalam suatu hal yang membuat amarah itu nggak akan ada solusinya, nggak akan ada endingnya. Aku tuh sih orangnya orang nggak sabaran juga sebenarnya. Maksud aku tuh kadang kita tuh bisa memberi batas. Kapan proses waktu ini bisa ditoleransi gitu? Marah kita berapa lama toleransi? Menunggu dia berubah berapa lama ditoleransi? Dia seperti main talik ulur, main di wilayah abu-abu. Berapa lama itu bisa ditoleransi? Kalau kita hanya menunggu dia, kesempatan datang yang lebih pasti dan lebih nyata, akhirnya kekat gitu. Karena gini, legend, orang lain tuh juga bisa membaca energi kita. Kalau dia merasa kita nih ada something, itu dia kerasa gitu. Hati-hati, setiap orang tuh punya malaikat penjaga. Enggak dia yang tahu, misalnya dia bego, nggak tahu sesuatu situasi, malaikat penjaganya pinter. Orang mereka paling jaga callingan, nih datanya nih udah dah. Yang lu suka tuh sebenarnya lagi nggak move on dari mantannya, udah cuma lu masuk. Kalau mau masuk ya silakan, kalau masuk kehidupan dia. Atau misalnya gak usah lah, dia lagi bucin banget sama tetangganya misal, atau dia lagi bucin banget sama teman kantornya misal. Udahlah, susah lu nyalip, susah deh, terserah dia lu gitu. Nanti dia ngerasa sendiri, oh kayaknya hatinya belum terbuka nih, belum open nih, kayaknya gue buang-buang waktu, mending gue banting setir aja deh ke yang lebih available gitu. Oke, legend, sekian aja pembacaan kali ini ya. Kira-kira kalau tema apa yang mau dibacakan silakan aja. Kalau mau memberikan inspirasi komen aja ya. Terima kasih untuk like, comment, and subscribe-nya. Terima kasih untuk para subscriber baru. Selamat datang di Mitos. Semoga betah. Untuk subscriber lama, terima kasih atas dukungannya. Semoga channel aku yang baru ini bisa berkembang, jadi aku tambah semangat untuk membaca tarotnya ya. Oke, terima kasih. Bye.